Shalom saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat di dalam lindungan kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan kita hari ini yang tertulis dalam Kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang pengasih Tuhan kami, terima kasih karena kasih setia Tuhan. Hari ini kami masih boleh bertemu lewat sapaan firman Tuhan di Minggu tanggal 17 Oktober 2021 ini dalam ibadah kami di Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan setiap hati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan damai yang daripada Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman. Sehingga dalam hati yang penuh damai sejahtera, kami boleh menerima, mendengar, dan menyambut firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan firman itu pun juga boleh berbuah di tengah-tengah setiap hidup kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat hidup kami yang melakukan kehendak-kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat ke-28. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara terkasih, siapakah orang berbahagia? Siapakah orang yang berbahagia menurut Anda? Jika pertanyaan ini diberikan kepada kita, mungkin kita banyak orang akan menjawab, orang yang berbahagia itu adalah mereka yang memiliki harta yang banyak, memiliki tanah yang berhektar-hektar, memiliki rumah yang gedung, memiliki mobil mewah. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mempunyai jabatan yang baik, pangkat yang baik. Mungkin kita juga akan menjawab mereka yang berbahagia adalah mereka yang memiliki keturunan atau anak. Mereka yang memiliki anak yang sukses dan lain sebagainya. Begitulah barangkali kita sebagai manusia dengan pikiran kita menentukan siapa yang berbahagia dalam kehidupan ini. Tapi
Hari ini kita mau tahu bagaimana sesungguhnya kebahagiaan itu. Dan siapa sesungguhnya menurut Tuhan orang yang berbahagia di hadapannya. Inilah yang kita mau tahu hari ini. Dan yang akan diberitahukan kepada kita oleh Tuhan. Dan kita akan melihatnya dan mempelajarinya dalam firman Tuhan hari ini. Dalam Injil Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan kita hari ini adalah kisah di mana saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang sedang kerasukan setan, di mana roh jahat itu membuat dia menjadi tidak bisa bicara atau bisu. Dan ketika Yesus melihat itu, tergeraklah hatinya, tergeraklah dia oleh belas kasihannya untuk menyembuhkan orang tersebut. Maka sesaat itu pun mujizat terjadi. Orang tersebut pulih dan roh jahat yang ada dalam tubuhnya keluar, diusir oleh Yesus. Dan dia pun kembali bisa berbicara. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang yang melihat perbuatan-perbuatan Yesus tersebut. Ada sebagian yang takjub melihat karya Yesus tersebut, melihat perbuatan Yesus tersebut, melihat mujizat yang dilakukan Yesus tersebut. Tapi ada juga yang benci dan tidak menyenangi apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu terbukti di mana pada saat itu ada orang yang menuduhkan kepada Yesus bahwa dia melakukan itu dengan kuasa setan, kuasa Beelzebul, dan dia adalah penghulu setan. Maka saudara-saudara terkasih, dalam situasi itu, maka Yesus mengambil kesempatan untuk memberikan pengajaran, untuk menyadarkan orang-orang banyak saat itu, termasuk kita hari ini, akan arti kebahagiaan yang sesungguhnya dan siapa sebenarnya di hadapan Tuhan orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara, dalam ayat 27 firman Tuhan tadi berkata, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam ayat ini kita melihat muncul seorang perempuan dari antara sekian orang yang takjub dengan tindakan-tindakan Yesus dan pengajaran Yesus saat itu. Dengan ketakjubannya, ia akhirnya berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Saudara-saudara, tentu kita tahu ungkapan si perempuan tadi mau menuju kepada diri seorang ibu yang bernama Maria, yaitu ibu Yesus. Dia menyebutkan bahwa Maria sesungguhnya adalah orang yang berbahagia karena dia memiliki Yesus sebagai anaknya. Saudara jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu memiliki anak yang baik, memiliki anak yang pintar, memiliki anak yang sukses adalah kebahagiaan yang tersendiri dalam diri setiap orang tua. Hal itu boleh kita lihat bagaimana ketika orang tua mendengar kesuksesan anaknya, dia tidak dapat menahan rasa bahagia itu dengan menceritakan
kesuksesan anaknya tersebut kepada setiap orang. Tentu itu tidak salah. Itu adalah salah satu rasa bahagia yang hadir dalam diri orang tua atau tiap orang tua. Karena kesuksesan anaknya. Nah, saudara-saudara terkasih, perempuan dalam Injil Lukas ini membayangkan. Dia membayangkan betapa bahagianya Maria itu sebagai seorang ibu. Memiliki Yesus sebagai anaknya. Dan ia juga coba membayangkan, memposisikan seandainya dia menjadi Maria. Tentu dia adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara terkasih, dalam Lukas 1 ayat 48 kita mengingat Maria juga pernah berkata, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu ungkapan Maria saat itu dalam Injil Lukas 1 ayat 48. Dan apa yang dia ungkapkan itu di dalam nas firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 27 itu terjadi, di mana perempuan yang ada dari sekian orang banyak saat itu yang melihat perbuatan Yesus dan pengajaran Yesus menyebutkan bahwa Maria adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara terkasih, si perempuan tadi dalam kekagumannya terhadap Yesus memberi pujian dan hormat kepada Maria sebagai ibu Yesus. Perempuan yang sudah melahirkan Yesus. Perempuan yang sudah membesarkan Yesus. Tentu hal ini tidaklah salah. Karena dia memperlihatkan ketakjubannya. Tapi untuk hal ini kita harus tetap hati-hati. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang jasmani dan kepada hal-hal yang lahiriah dalam memandang kebahagiaan dalam hidup kita. Seperti yang terjadi pada perempuan tadi. Dengan menilai kebahagiaan itu menurut ukuran kita manusia. Yakni bahagia berarti kita memiliki anak yang baik, melahirkan anak yang baik, kemudian kita memiliki rumah mewah, memiliki tanah yang luas, memiliki jabatan. Jadi untuk hal itu kita harus hati-hati, supaya kita tidak terjebak dalam memandang kebahagiaan di dalam hidup ini dengan menilai kebahagiaan itu menurut ukuran kita manusia. Tapi hari ini kita mau diajak supaya kita mulai masuk ke dalam alam pikiran Tuhan, dan kita coba memahami dan memandang segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Salah satunya bagaimana kita juga dengan cara pandang Tuhan melihat kebahagiaan yang sesungguhnya itu dalam hidup kita. Maka di ayat 28 firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara terkasih, di dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi orang yang berbahagia menurut Yesus dalam firman Tuhan kita hari ini adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Mereka lah yang disebut Yesus berbahagia. Saudara-saudara, Yesus tidak menyangkal pujian perempuan tadi. Dan Yesus juga dalam hal ini bukan mau menolak hubungan antara ibu dan anak. Yesus juga dalam hal ini bukan mau meniadakan Maria sebagai orang yang berbahagia. Jadi Yesus juga bukan mau meniadakan hubungan antara keluarga, hubungan antara dia dengan Maria yang berorang tua.
Namun dalam hal ini, Yesus mau membawa orang banyak yang ada pada saat itu, termasuk kita hari ini. Dan perempuan tadi memahami tentang arti kebahagiaan yang sebenar, yaitu kebahagiaan yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang jauh dari sekedar hal-hal kedagingan, yang jauh dari sekedar hal-hal jasmania, yang jauh dari sekedar hal-hal lahiriah yang sering dipikirkan dan disibukkan oleh manusia. Di mana kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus itu berkaitan dengan dirinya, melibatkan dirinya langsung, yang memberikan kebahagiaan yang kekal bagi umat manusia di dalam karya Allah. Saudara-saudara terkasih, jika kita melihat perempuan dalam firman Tuhan kita kali ini, kita melihat di sana perempuan tadi memberikan batasan dalam memahami kebahagiaan. Yakni kebahagiaan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan. Kebahagiaan itu adalah hal-hal yang hanya berhubungan dengan persaudaraan. Kebahagiaan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal jasmani. Tapi Yesus dalam firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tujuannya bukan hubungan kita kepada hal-hal yang jasmani, lahiriah, kedagingan. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Di mana hal itu kita tunjukkan dan ditunjukkan melalui kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidup kita. Jadi Yesus memberikan arti kebahagiaan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita sering membatasi kebahagiaan itu pada hal-hal kedagingan lahiriah, hubungan kita dengan dunia ini, kita memperoleh ini, memperoleh itu, memiliki ini dan itu. Tapi hari ini Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kebahagiaan itu tujuannya adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini, tetapi hubungan kita dengan Tuhan yang kita tunjukkan lewat hidup kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dalam Injil Lukas ini kita melihat Yesus datang dengan pikirannya yang berbeda dengan kita manusia. Yesus menekankan kebahagiaan yang sejati diperoleh ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kita nyatakan lewat hidup kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Yang artinya yaitu kita memberi hidup kita dengan mengarahkan telinga kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita semua merespon Tuhan lewat merespon firman-Nya dalam hidup ini. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi bukan semata-mata yang ada dalam pikiran kita yang merupakan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang terlihat dari hidup kita yang melakukan firman-Nya, yang mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita di minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini adalah kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Lewat firman Tuhan hari ini dalam Injil Lukas, kita belajar dua hal. Kita diajak oleh Tuhan pertama, kita dapat melihat bagaimana Yesus memandang kebahagiaan itu. Dan siapa orang yang berbahagia menurut Yesus
di hadapan Tuhan. Yaitu bagi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa bagi Tuhan, kebahagiaan itu adalah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Sederhana. Jadi bukan hidup yang memiliki harta melimpah, bukan hidup yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan hidup yang hanya sekedar memiliki anak, bukan hidup yang hanya sekedar memiliki harta, bukan hidup yang hanya sekedar memiliki jabatan, bukan hidup yang hanya sekedar memiliki hal-hal yang bersifat jasmani dan lahiriah. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup kita yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana itu tampak dari hidup kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan menurut Tuhan bukanlah sekedar memiliki keturunan, sekedar memiliki harta, bukan sekedar memiliki jabatan. Tapi kebahagiaan menurut Tuhan, menurut Yesus adalah ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi kami katakan, kebahagiaan kita sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dan itu terlihat dari kehidupan kita yang mau mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mereka lah yang disebutkan oleh Yesus orang-orang yang berbahagia. Jadi bukan orang yang punya harta berlimpah, bukan orang yang punya rumah gedung, bukan orang yang punya keturunan dan yang lainnya. Tetapi orang yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maksudnya mendengar dan memelihara firman Tuhan adalah kita tidak cukup hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi sebagai murid-murid Yesus, kita mendengarkan pengajaran Tuhan dan kita juga memelihara firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kita yang membuahkan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan dan manfaat firman Tuhan bagi yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 3 ayat ke-16, yang berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita akan menjadikan kita menjadi ciptaan Tuhan yang diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Artinya, kita akan berbuah menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan banyak orang dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara terkasih, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita diajak untuk mencintai firman Tuhan dalam hidup kita. Kebahagiaan mendengar firman Tuhan mengajak kita supaya kita mencintai firman Tuhan. Saudara-saudara, di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan?
Tentu satu yang pasti adalah pada kitab suci kita, yakni Alkitab. Dan dalam lagu pujian, dalam Kidung Jemaat nomor 51, di sana dikatakan bahwa kitab suci itu hartaku. Yang dengan kata lain mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah harta kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, dalam Kidung Jemaat nomor 51, syair lagu Kidung Pujian ini memperjelas kepada kita kenapa firman Tuhan itu memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan Dia ajar beriman atas maut pun ku menang. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam syair lagu Kidung Pujian itu, kita boleh melihat bahwa firman Tuhan membuat kita mengenal siapa kita sesungguhnya. Bahwa kita dahulu adalah orang-orang berdosa yang mendapatkan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga di dalam Kristus Yesus kita ini dijadikan menjadi manusia baru. Kita dijadikan manusia yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi ahli warisnya. Firman Tuhan dikatakan dalam syair lagu itu, dikatakan bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada juru selamat kita. Maka ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau memelihara firman Tuhan, kita akan dituntun kepada juru selamat kita, yakni kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan itu juga, ketika kita tidak benar, firman Tuhan itu juga akan menyadarkan kita ketidakbenaran kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu untuk memperbaiki kelakuan kita. Seperti yang tertulis tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sehingga kita tahu memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik menjadi baik, dan kita akhirnya menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan firman Tuhan dikatakan dalam syair lagu Kidung Jemaat tadi bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Lewat firman Tuhan,
Ada kekuatan yang memberikan penghiburan di saat kita sedang sedih, di saat kita sedang lelah, di saat kita sedang susah. Firman Tuhan akan menopang kita. Sehingga ketika kita bersedih, kita akan dihiburkan. Sehingga ketika kita sedang lelah, kita akan dipulihkan. Ketika kita saat sedang susah, kita akan dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya untuk mengatasi segala kesusahan kita, penderitaan kita. Sehingga kita akhirnya tidak kalah, tapi kita boleh menang mengatasi setiap persoalan kita. Dan dalam syair lagu Kidung Jemaat tadi, diberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan mengajari kita untuk beriman kepada Yesus yang memberikan kemenangan atas maut bagi kita. Sehingga kita dapat mengimani Dia dengan benar, dan kita dapat mengimani keselamatan kita yang dikerjakan Allah dalam karyanya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita pun dapat menjadi pemenang seperti Kristus yang adalah pemenang yang telah memenangi peperangan atas maut. Demikian juga kita di dalam Dia, dalam iman kita yang benar kepada Kristus Yesus, kita pun akan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, karena itulah firman Tuhan adalah harta kita. Harta yang tidak ternilai dalam hidup kita dibandingkan semua yang lainnya. Sebab di dalam firman Tuhan, Allah mengungkapkan karyanya yang besar bagi kita. Dan Allah juga mengungkapkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang mendatangkan sukacita kekal bagi kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar mencintai firman Tuhan. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, hidup tanpa firman Tuhan dan hidup dengan tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sama halnya seperti kita sedang berjalan di malam hari, tanpa terang, tanpa cahaya. Artinya kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu kemana kita mau melangkah. Dan bahkan kita akan tersandung dengan banyak hal. Tapi ketika kita hidup dengan firman Tuhan, maka segala perjalanan kita, kehidupan kita akan diterangi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat berbahagia buat kita semua, dan selamat mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami sudah mendengarkan saksian firman-Mu bagi kami hari ini. Dan kami juga telah dipuaskan dengan firman yang membukakan dan menyadarkan setiap hati pikiran kami tentang makna kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kami memiliki Engkau dalam hidup kami, yang boleh kami nyatakan lewat hidup kami, yang mendengarkan firman dan memeliharanya dalam hidup kami. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya Tuhan, karena di dalam firman Tuhan tersimpan harta yang luar biasa bagi kami. Karena di dalam firman Tuhan Engkau akan menuntun kami kepada karya keselamatan-Mu. Engkau akan menuntun kami kepada juru selamat kami, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau akan menuntun kami kepada sukacita yang Kau sediakan bagi kami. Dalam firman-Mu juga, Engkau akan membawa kami kepada kekuatan, mengatasi segala persoalan, mengatasi segala penderitaan, kesusahan kami, dan juga memberikan penghiburan bagi kami di saat kami sedang sedih, dan juga memberikan kesegaran jiwa bagi kami di saat kami sedang lelah. Dan di dalam firman-Mu juga, kami akan mendapatkan penguatan saat kami sedang berduka, mengalami duka cita di tengah-tengah kehidupan kami. Dan dalam firman-Mu lah kami juga akan dituntun pada iman yang benar, mengimani Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat kami, dan mengimani karya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam Yesus Kristus bagi kami.
Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami adalah pemenang, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan Kristus dari maut dan juga dari segala kesusahan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya melalui firman-Mu hari ini kami semakin disadarkan dan kami semakin menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai firman Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami dan mampukan kami dalam Roh Kudus melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.